Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita berkumpul atau kita menyaksikan ANB Channel. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar atau pembahasan kitab Fadlul Islam. Dan kita masih pada pembahasan bab yang masih kita bahas, yaitu Maja'a fil khuruj an da'wal Islam, tentang keluar dari seruan Islam. Yani ketika seseorang memalingkan seruan-seruannya dari seruan Islam, yang semestinya dia menyeru manusia dengan dasar Islam untuk kemaslahatan, untuk menghindari kemudaratan, namun dia justru menyeru manusia bukan dengan seruan Islam. Maka ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, wabil khusus ketika dia menyeru manusia dengan seruan-seruan jahiliyah untuk membuat atau membawa manusia pada keburukan-keburukan, untuk menyulut permusuhan manusia satu dengan yang lainnya, padahal mereka sama-sama muslim, namun dia menyeru dengan seruan jahiliyah sehingga orang atau kelompok muslim berkelahi, bertempur, berperang satu dengan yang lainnya. Ini sangat berbahaya. Ini bisa memecah belah kaum muslimin. Ini bisa membuat seseorang atau membuat bahkan menghilangkan nyawa banyak manusia dan seterusnya. Karenanya perkara ini di antara perkara yang diperhatikan oleh Nabi SAW, dan beliau juga menyebutkan di sini dalam kitab Fadlul Islam, di mana Islam betul-betul agama yang menjaga persatuan, wabil khusus persatuan kaum muslimin, agar mereka tetap dalam satu kata, tetap dalam satu sikap, tetap dalam satu petunjuk di atas kebenaran, sehingga mereka betul-betul bersatu, dan dengan itu timbul kekuatan, dengan itu timbul ukhuwah, dengan itu musuh-musuh akan sulit menyerang kaum muslimin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa lanjutan hadis-hadis dan perkataan para ulama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang hal ini. Beliau mengatakan, wa fi sahih man faraqal jamaah qida shibrin famitatuhu jahiliyah. Man faraqa, dalam sahih, dalam hadis yang sahih yang ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man faraqa al jamaah qida shibrin famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, kemudian berpisah qida shibrin, sejengkal saja, maka kemudian dia mati, maka matinya mati dengan jahiliyah. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang melepaskan diri dari jamaah. Tentunya yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin. Jamaah di mana umat Islam berada di sana, berada di atas kebenaran secara umum, di atas hak secara umum, dia menyempal dari itu. Ya, bukan yang dimaksud adalah jamaah berupa kelompok-kelompok atau sekte-sekte tertentu yang memang punya asal, punya pokok yang menyimpang, punya prinsip yang menyimpang, bukan. Tapi jamaah yang dimaksud jamaah kaum muslimin, di mana mereka semua berpegang kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi SAW, kepada prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip agama. Kemudian dia berpisah dari jamaah tersebut. Nabi SAW mengatakan di sini matinya seperti bangkai jahiliyah. Ya, man faraqal jamaah qida shibrin. Bahkan di sini disebutkan oleh Nabi SAW qida shibrin, sejauh sejarak satu jengkal saja. Ini menunjukkan menyimpang sedikit saja dari hal tersebut. Ya, kenapa? Karena penyimpangan yang sedikit ini, jika terus menerus dilakukan, dia akan bisa menimbulkan penyimpangan yang besar. Jadi kalau ada sesuatu, ada garis yang sama lurusnya, yang satu bengkok sedikit. Mungkin di awal hanya sedikit perbedaannya, tapi lama-kelamaan lama kesana akan semakin jauh penyimpangannya. Ya, maka begitulah kata Nabi SAW, qida shibrin, walaupun hanya sejarak satu jengkal, famata, kemudian dia mati dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum itu.
ya, sebelum kematiannya, famaitatuhu jahiliyah, mati seperti bangkai jahiliyah. Disebutkan para ulama, mereka menjelaskan yang dimaksud adalah membawa sifat jahiliyah, mati dengan membawa sifat jahiliyah, yaitu apa? Tidak mau bersatu padu, senang dengan perpecahan, dan bukan artinya mengkufurkan atau mengkafirkan orang tersebut, ya, namun yang dimaksud adalah ada pada jenazah orang tersebut tadi, dia mati sehingga menjadi mayit, menjadi jenazah, ya, ada pada orang tersebut sifat-sifat jahiliyah, dan ini bentuk celaan, ya, walaupun orangnya ketika demikian, kalau kita atau kalau dia tidak melakukan penyimpangan yang bersifat kekufuran, maka dia tetap disolati, tetap diurus, tetap dimakamkan di pemakaman kaum muslimin seperti biasa, ya. Namun ada padanya sifat buruk yang boleh jadi itu menjadi sebab orang ini kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Ya, maka ini ancaman. Hadis ini merupakan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita waspada, jangan sampai menjadi orang-orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, ya, menyempal dari jamaah kaum muslimin, ya, menyempal dari al-haq, dari kebenaran yang dipegang oleh kaum muslimin. Dan hadis ini menekankan pada kita kewajiban dan pentingnya bersatu di atas Islam, di dalam Islam. Kita bacakan perkataan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hadza aidan fil hithi ala luzumil jamaah. Hadis ini juga merupakan motivasi untuk senantiasa berada atau bersama dengan jamaah. Man faraqa al jama'ata qida shibrin. Siapa yang berpisah dari jamaah sejengkal saja, ay walau qalilan, walau sedikit, ya, dengan pemisahan yang sedikit saja, ya, mata ala hada walam yatub, kemudian dia mati di atas kondisi tersebut dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi fathu majalin liman ibtuliya bi syai'in min asy-syudzudzat wal mukhalafat bi ayatuba qabla al-maut. Ya. Ini juga tidak bertaubat kepada Allah, ya, tapi artinya kalau orang bertaubat, ya, masih terbuka kesempatan. Ya, namanya orang berbuat salah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia masih mendapatkan kesempatan. Dan kalau bertaubat dengan benar, maka Allah pun menerima taubatnya. Dan tentunya orang yang bertaubat kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak ada dosanya, ya. Amma idza mata qabla ayyatuba, tapi kalau dia mati sebelum taubat, fa innahu yamutu maitata jahiliyah, maka dia mati dengan kondisi jahiliyah, bangkai jahiliyah. yakni yamutu wa ma'ahu khaslatun min khisalil jahiliyah, yaitu dia mati pada dirinya ada sifat-sifat jahiliyah, yaitu tidak mau bersatu, berpisah dari kaum muslimin, yang kaum muslimin itu berada di atas kebenaran. Maka hati-hati dari sikap seperti ini, ya. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa bersama dengan kaum muslimin, tentunya ketika atau kaum muslimin yang berada di atas al-haq, yang berada di atas kebenaran secara umum. Kemudian beliau membawakan lagi hadis yang lain, wafihi, dan tentang ini juga ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah dan aku padahal berada di tengah-tengah kalian. Hadis ini merupakan sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW menegur sebagian sahabat-sahabatnya. Ketika itu mereka berada dalam sebuah peperangan. Kemudian ada di antara mereka yang bercanda, menendang bagian belakang temannya. Yang satu menganggap ini sebuah hal yang tidak baik, sehingga dia emosi. Maka dia pun akhirnya menyeru orang-orang muhajirin dan ansar. Ya, seruannya seruan muhajirin, seruan, wahai orang-orang muhajirin. Ada orang ansar yang berbuat keburukan kepada saya. Wahai orang-orang ansar, kata dia. Ada orang muhajirin yang berbuat keburukan pada saya. Hampir mereka berpecah, hampir mereka berkelahi, hampir mereka berselisih. Karena Nabi SAW mengingatkan mereka dalam hadis ini, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian, wahai para sahabat, wahai kaum muhajirin dan ansar. Ya, dan hal yang cukup penting di sini yaitu lihat bagaimana seruan yang diserukan oleh orang ini, muhajirin dan ansar. Seruan ini adalah seruan yang sebenarnya syar'i. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muhajirin dan ansar dalam Al-Qur'an. Muhajirin orang-orang yang berhijrah, keutamaan, kemuliaan,
kata atau julukan yang menunjukkan keutamaan mereka. Ansar, orang-orang yang menolong Nabi SAW, sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, sebuah kata yang menunjukkan kebaikan mereka, menolong Nabi SAW dan para sahabatnya yang berhijrah. Ansar. Namun kalimat ini, kata ini digunakan bukan untuk semestinya, namun digunakan untuk menyeru seruan jahiliyah, untuk saling berpecah, untuk saling berperang, untuk saling memusuhi satu dengan yang lainnya, muhajirin dengan muhajirinnya, ansar dengan ansarnya. Dan Nabi SAW murka besar. Padahal katanya kata syar'i, kalimatnya kalimat yang hak, muhajirin dan ansar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini di surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah sebutkan, dan ini gelar yang mulia. Walladzina tabauhum bi ihsan, bahkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Enggak muhajirin, enggak ansar, tapi ngikut mereka dengan baik. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha sama Allah. Allah sebutkan keutamaan mereka dalam Al-Quran, muhajirin dan ansar. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Sebuah keberuntungan yang besar, sebuah kebaikan yang besar, namun ternyata ini digunakan untuk sesuatu yang salah, untuk seruan-seruan jahiliyah, maka Nabi marah besar dengan hal ini. Maka begitu pula, katakanlah ada orang menyeru, wahai umat Islam, ya, kemudian dia menyeru keislaman manusia untuk melakukan sebuah keburukan, untuk melakukan sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Walaupun seruan atau dia menyeru Islam, menyeru kaum muslimin. Ya. Hadis ini kita bacakan lengkapnya, diriwayatkan Imam Bukhari, kata dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terjadi ketika safar berperang. Wa qad taba ma'ahu nas minal muhajirina hatta kathuru, dan ikut bersama beliau kalangan muhajirin sehingga banyak orang muhajirin. Wa kana minal muhajirin rajulun la'ab, dan di kalangan muhajirin ada orang yang suka bercanda. Aslinya bercanda, ini hati-hati, kita bercanda jangan sampai bercanda kita kelewatan yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman, yang menyebabkan akhirnya bukan kebaikan yang didapat. Orang bercandakan ingin melepas stres, ingin melepas kepenatan, tapi justru malah perselisihan, malah perkelahian karena melampaui batas. Hati-hati. Sebagaimana hadis ini. Fakasa ansariyan, dia pun menendang bagian belakangnya orang Ansar, tendang pantatnya. Faghadibal ansari ghadban syadidan hatta tada'au, maka orang Ansar ini marah besar. Ya, bagi dia bukan bercanda, ini penghinaan, sampai dia pun emosi. Wa qala al-ansari, maka orang Ansar ini mengatakan, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, ini saya disakiti, saya dizalimi oleh orang muhajirin. Maka orang ini pun membalas, wa qala al-muhajiri, orang muhajirin yang awalnya menendang ini juga membalas, ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin, ini kita dipanas-panasi untuk berkelahi, hanya ada kegaduhan. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar mendekati, ada kegaduhan apa? Fa qala, maka Nabi mengatakan, ma balu da'wa ahli jahiliyah, kenapa kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah? Dalam riwayat lain sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi dibawakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Subhanallah. Ya. Nabi SAW marah betul. Ya.
Thumma qala ma sya'nuhum. Ya. Kenapa mereka, kata Nabi? Kenapa mereka sampai ribut seperti itu? Sampai kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah. Walaupun tadi seruan ini Muhajirin Ansor seruan yang syar'i, kalimat yang syar'i, namun ketika digunakan untuk sebuah hal yang tidak benar, Nabi sampaikan seruan jahiliyah. Apalagi kalau kalimatnya tidak syar'i. Ya. Masya'nuhum. Kenapa mereka? Fa akhbara bi kas'atil muhajiri al-ansari. Maka Nabi disampaikan bahwa ada orang muhajirin yang nendang bokongnya orang Ansor ini, hanya marah, tersinggung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha khabithah. Tinggalkan perkara-perkara seperti itu hal-hal buruk, kata Nabi. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis ini, waqala Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ini gembong munafik. Ya, ini orang munafik senantiasa cari-cari celah, ya, cari-cari kesempatan di tengah kaum muslimin. Hati-hati. Ya, ketika umat Islam gonjang-ganjing, mereka cari kesempatan untuk menghancurkan, untuk membuat fitnah menjadi lebih besar. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, aqad tada'u alaina, apakah kita dipanas-panasi, kita dikompor-kompori untuk berperang? La irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini, kalau kita kembali ke Madinah, betul-betul akan kita usir orang-orang yang mulia ini, akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya dia orang-orang yang mulia, orang-orang Ansar, orang-orang yang hina, orang-orang muhajirin. Dia tambah panasin. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran di surat Al-Munafiqun. Dia mengatakan, la irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal. Kalau dia keluar, kalau kita kembali ke Madinah, kita pasti akan, orang-orang mulia pasti akan mengusir orang-orang yang rendah. Ya, orang mulia, orang Ansar, menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, namun ini tidak benar. Yang azal adalah orang-orang muhajirin, yang hina adalah orang-orang muhajirin. Faqala Umar, maka mendengar hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ala naqtula ya Rasulullah hadhil khabith. Ya Rasulullah, kita bunuh saja orang buruk ini, orang jahat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatahaddatsu an-nas annahu kana yaqtulu ashabahu. Enggak usah wahai Abdullah bin Umar, jangan sampai nanti manusia bilang Muhammad telah membunuh temannya sendiri. Subhanallah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim dengan lafal yang sedikit berbeda. Maka subhanallah, ya. Bagaimana seruan Muhajirin dan Ansar yang harusnya seruan yang benar digunakan untuk menyeru seruan jahiliyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Sehingga apalagi kalau seruannya seruan yang tidak benar, seruan yang tidak ada dasarnya, kemudian dipakai untuk menyeru jahiliyah, dipakai untuk berloyalitas, atau dipakai untuk berlepas diri, al-wala wal bara, dengan dasar apa? Mungkin kesukuan, mungkin madhab, mungkin kedaerahan, mungkin keturunan dan lain sebagainya. Ya, orang Padang pelit-pelit misalnya. Orang ini sukanya cerewet, orang itu sukanya marah-marah, orang itu sukanya nipu. Dia sebut suku, kemudian dia mencap suku tersebut dengan keburukan. Ya, subhanallah. Bagaimana bisa demikian? Apakah dia bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa katakanlah semua orang Padang pelit gitu? Tidak bisa. Atau semua orang Sunda cerewet misalnya. Atau semua orang licik misalnya. Semua orang suka nipu misalnya. Subhanallah. Ya, hati-hati dari kita menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Hadza fil qissah allati dzukirat sabiqan fi ihdal ghazawat. Ini adalah sebuah kisah yang sudah pernah disebutkan sebelumnya di salah satu peperangan. Di penjelasannya di pertemuan sebelumnya kita pernah menjelaskan atau menyampaikan kisah ini. Lamma qtatala syaban ahaduhuma minal muhajirin wal akhar minal ansar. Ketika ada dua pemuda yang berselisih di antara pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu muhajirin, satu ansar.
Wa kullun minhuma da'a jama'atahu. Dan semuanya masing-masing menyeru, mengajak jamaah mereka. Fal muhajiri da'al muhajirin wal ansari da'al ansar. Orang muhajirin menyeru orang-orang muhajirin, orang ansar menyeru orang-orang ansar. Wa hadha min da'wal jahiliyah. Dan ini seruan jahiliyah. Walaupun seruannya kata-katanya muhajirin dan ansar, tapi dipakai dengan enggak benar. Enggak. Nabi marah betul. Wa haula'il muslimun la yajuz ayad'u bid'awal jahiliyah. Dan mereka semua muslim, enggak boleh menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah yang seperti ini. Subhanallah. Kemudian beliau menyampaikan atau di sini disebutkan Nabi wa ana baina adhurikum, dan aku berada di tengah-tengah kalian. Ketika beliau ada saja, ini bisa jadi fitnah, bisa jadi terjadi sesuatu yang membuat kacau kaum muslimin. Namun beliau ada di tengah-tengah kaum muslimin dan bisa menjadi diikuti oleh kaum muslimin. Tentunya ketidakberadaan beliau di tengah-tengah kaum muslimin membuat potensi perpecahan lebih besar, dan itulah yang terjadi. Dan begitulah maka Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, setelah Nabi SAW, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Subhanallah. Ya, begitulah ketika Nabi SAW tidak ada, maka potensi perpecahan ini akan jadi semakin besar. Maka kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyulut perpecahan di antara kaum muslimin. Jadikan kita orang-orang yang menjaga persatuan, menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin. Walaupun tentu amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengingatkan orang, ya, mengingatkan orang-orang yang berbuat hal yang tidak benar, itu mesti dijalankan juga. Dan ini tidak bertentangan insya Allah. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan baik, ya, dilakukan dengan benar, ini tidak bertentangan dengan persatuan kaum muslim. Kita ingin kaum muslimin bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, bersih dari segala macam keburukan dan penyimpangan. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas ini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Kata beliau rahimahullah, setiap yang keluar dari seruan Islam dan seruan Quran, min nasabin, baik itu berupa nasab, keturunan, au baladin atau negeri, au jinsin atau jenis, ya, kewarganegaraan, au madhabin atau madhab, au tariqatin atau tarekat, fahuwa min azail jahiliyah. Maka itu termasuk seruan-seruan jahiliyah. Subhanallah. Ya, Syekhul Islam menjelaskan hadis ini demikian. Seruan-seruan yang keluar dari seruan Islam dan Quran, ya, untuk ini seruan-seruan untuk melakukan sesuatu keburukan, berloyalitas, menyerang satu dengan yang lainnya, dengan seruan madhab, dengan seruan kedaerahan, seruan jahiliyah, kata beliau. Hati-hati, ya. Ini semua yang disebutkan beliau asalnya boleh-boleh saja orang menyebut hal ini untuk mengenalkan dirinya, ya. Kita akan sambil jelaskan. Kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran, semua yang keluar dari seruan Islam dan Quran. Artinya seruan yang tidak syar'i, ya. Hatta yang syar'i pun dalam hadis tadi Nabi SAW marah besar. Apalagi kalau enggak syar'i. Min nasabin, dari nasab. Yang ini sebenarnya boleh saja. Orang punya marga. Marga itu kan sebagiannya menunjukkan nasab. Apa marganya? Oh, Caniago. Apa marganya? Oh, Nasution. Apa marganya? Oh, apalagi misalnya si Butar-Butar, si Raja Guk-Guk dan lain sebagainya misalnya. Aslinya boleh-boleh saja. Antum Caniago, ya, saya juga Caniago. Wah, berarti masih punya keturunan. Untuk mengenalkan dirinya, mengetahui dirinya. Boleh-boleh saja. Ya.
Namun atau kalau di Jogja apa Raden gitu ya, oh ini menunjukkan keturunan sultan. Oh ini apa-apa. Ya, menunjukkan keturunan fulan. Ya. Untuk mengenalkan dirinya boleh, tapi kalau digunakan untuk keburukan, dipakai untuk menyombongkan dirinya. Saya Raden, keturunan sultan, maka orang harus tunduk kepada saya semuanya. Tidak boleh ada orang yang menentang ucapan saya. Ya. Atau loyalitas, ya, yang tidak benar untuk membela yang salah. Karena dia satu marga dengan saya, salah benar saya bersama dia. Maka ini tidak diperbolehkan. Nasab, keturunan. Au baladin, atau balad, negeri. Ya, aslinya boleh-boleh saja orang mengatakan anak Al-Jawi, oh, asal dari Jawa. Ya, anak Syangkiti, asal dari Syangkiti, sebuah negeri di Afrika. Oh, anak dari Al-Jazairi, dari Jazair. Atau apapun juga. Untuk mengenalkan dirinya, boleh. Tapi ketika itu dijadikan satu hal yang tidak benar untuk menyombongkan diri, oh saya Al-Jawi, orang Jawa, saya lebih utama dibanding yang lainnya, nah, maka ini menjadi seruan jahiliyah, sehingga ini tidak diperbolehkan. Au jinsin, atau jenis, itu kewargaan kenegaraan begitu ya, orang Arab atau non Arab, Eropa, Afrika, ya, dan lain sebagainya. Ya, mengenalkan diri saya Afrika, saya keturunan Eropa, saya keturunan Asia, saya keturunan Arab, silahkan. Ya, untuk mengetahui mungkin ada budaya-budaya tertentu, ada kebiasaan tertentu. Tapi untuk kemudian dijadikan sebagai tempat loyalitas Arab dengan Arab, Afrika harus dengan Afrika, ya, yang itu melanggar batasan-batasan Islam, maka tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian au madhabin, atau madhab, demikian pula madhab. Ya, orang boleh bermadhab dan kemudian dia mengatakan anak Syafi'i karena dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah dalam beribadah, dalam beragama, ya. Namun ketika itu digunakan untuk memojokkan orang lain, menyerang orang lain, maka ini menjadi seruan jahiliyah. Au tariqatin, atau tarekat-tarekat, Naqsyabandi dan lain sebagainya. Min azail jahiliyah. Ini seruan-seruan jahiliyah, yaitu yang digunakan untuk hal yang tidak benar. Ya. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan ma hiyal jahiliyah. Abu Abbas, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata menjelaskan tentang jahiliyah ini. Jahiliyah apa yang keluar dari seruan Islam dan Quran. Ini definisi beliau. Yang keluar dari seruan Islam dan Quran. Seruan yang mengajak manusia kepada sesuatu yang sejalan dengan Islam dan Quran. Maka ini jahiliyah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menisbatkan dirinya kepada Islam dan Quran. Dan tidak menisbatkan kepada kabilah, kepada negeri, dalam rangka untuk membela atau berbangga-bangga diri. Tidak boleh. Fala yajuz. Maka enggak boleh orang merasa mulia dengan kabilahnya. Saya kabilah ini, saya suku ini, maka lebih mulia dibanding yang lain. Bal ya'tazzu bil Islam. Namun seorang itu harus merasa bangga, merasa gagah, merasa mulia dengan Islam. Bukan dengan negerinya apa. Semua negeri kaum muslimin itu sama, kata beliau. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lainnya, ya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Seperti misalnya Mekah dan Madinah. Itu pun bukan orangnya. Di Mekah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dahulu. Ya, di Madinah ada orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang-orang Yahudi dahulu. Hatta sampai sekarang di Mekah dan di Madinah ada orang-orang yang buruk, ada orang-orang yang suka nipu, ada orang-orang yang suka bohong, ada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Walaupun tempatnya kebaikan, negerinya negeri yang baik, namun orangnya belum tentu. Adapun negeri-negeri kaum muslimin yang lain maka semuanya sama. Sama saja baik di timur maupun di barat. Ya. Maka demikian pula seorang muslim tidaklah dia menisbatkan dirinya dengan negerinya, dengan jenisnya, dan dia mengatakan ana Arabi wa anta ajami, saya orang Arab, kamu orang bukan Arab, ya, sehingga saya lebih mulia, kamu enggak. Hadalah yajuz. Ini enggak boleh, kata beliau. Ya. Selama saudara kita itu muslim, maka dia adalah saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Arab, non-Arab, semuanya bersaudara. Bahkan jin
ataupun manusia, semuanya berukhuwah dalam iman dan Islam. Au madhab, kata Syekhul Islam, atau madhab min madhahibil ulama, di antara madhab-madhab ulama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri atau yang lainnya. Tidak boleh seorang itu ta'assub, fanatik dengan madhab, ya. Namun kita mengambil dari dalil, ya, apa yang sesuai dengan dalil kita ambil, baik itu perkataan imam kita atau perkataan yang lainnya. Dan seluruh ulama kita adalah imam kaum muslimin. Seluruh ulama madhab imam kaum muslimin, ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Abu Hanifah imam kita, Asy-Syafi'i beliau seorang imam kaum muslimin, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya. Ya, la natafarraqu. Kita nggak boleh berpecah belah. Ana Hanafi, anta Hambali. Ya, saya Hanafi, kamu Hambali, maka saya lebih hebat daripada kamu. Ya, maka ini tidak boleh, kata beliau. Kita mengikuti dalil. Idza lahalana dalil sawa'un kana ma'a imami au imamik fahuwal muttabi'. Kalau jelas baik kita dalil, baik itu disampaikan imam saya atau imamnya kamu, maka kita mengikutinya. Dan kita tidak ta'assub kepada pendapat imam atau madhab, ya, namun kita berpegang teguh dengan kebenaran. Au tariqah, atau juga tarekat. Sebutkan oleh beliau yang dimaksud min turuqis sufiyah, tarekat sufiyah. Sebagian orang sufi seperti itu, dia punya tarekat dan dia begitu ta'assub, fanatik dengan tarekatnya. Ya. Orang-orang sufiyah punya tarekat, dan setiap kelompok mereka punya tarekat, punya syekhnya masing-masing, dan mereka begitu ta'assubnya dengan yang seperti ini, dengan tarekatnya, metode-metode mereka dalam beribadah dengan syekhnya, ya, kan Naqsyabandi wal Tijani wal Burhani wal Qadiri, seperti tarekat Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Burhaniyah, Qadiriyah dan yang lain sebagainya. Banyak tarekat-tarekat mereka. Dan Islam itu tidak terbagi-bagi menjadi yang seperti itu. Islam adalah Islam yang satu, kata beliau. Kaum muslimin semuanya bersaudara. Tidak ada Naqsyabandi itu kekuatan lebih kuat dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain, ukhuwahnya tidak ada. Atau Qadiri atau Burhani, tarekat itu enggak ada. Ya. Semuanya, semua bentuk-bentuk seperti itu, kata beliau, min kaidi syaitan. Di antara tipu daya syaitan kepada kaum muslimin. Wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa berjamaah, senantiasa bersatu padu, menjadi jamaah yang satu. Dan mereka mengamalkan kitabullah, mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Itu kewajiban kita. Ya. Fahuwa min azail jahiliyah, maka itu termasuk dari seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan berdasarkan negeri, tarekat, madhab yang digunakan untuk kebatilan, ini seruan jahiliyah. Kata beliau, semua itu kullu hadhil umur, semua perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, termasuk seruan-seruan jahiliyah. Man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bihinna abihi wala taknu. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah selanjutnya, bal lamma ikhtasama muhajiri wal ansari, bahkan ketika berkelahi orang muhajirin dan ansar, ya lal muhajirin wa qala al ansar ya lal ansar qala abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum wa ghadiba lidzalika ghadban syadidan. Ketika berselisih muhajirin dan ansar, ini masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, maka orang muhajirin mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, kita dipanas, kita berang nih. Wahai orang-orang ansar, kita ditantang ini. Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah dan aku berada di tengah-tengah kalian? Padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian. Nabi marah dengan marah yang besar. Padahal muhajirin dan ansar, kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun ketika itu dipakai untuk menyeru manusia dengan seruan jahiliyah, untuk mengajak manusia kepada perpecahan, mengajak manusia kepada kebatilan, Nabi marah betul. Ya. Apakah seruan dengan seruan jahiliyah kalian menyeru padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Kemarahan Nabi SAW. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, ma'anna lafdzal muhajirin wa lafdzun syar'iyyun. Padahal lafaz muhajirin itu lafaz syar'i. Lafaz ansar juga lafaz syar'i. Tadi Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan. Tapi Nabi SAW marah, lakin la yajuz. Tidak boleh seseorang itu menyeru dengan Ansar atau dengan Muhajirin, ya, untuk kebatilan. Muhajirin dan Ansar bersaudara. Mereka adalah jamaah yang satu. Tidak terbeda-bedakan antara mereka, ya. Dan kemudian mereka berta'assub dan meninggalkan yang lain, enggak. Kulluhum ikhwanuna. Mereka semua saudara-saudara semuanya. Maka Nabi SAW marah besar dan melarang betul hal tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari pembahasan dalam bab ini, ya, larangan untuk menyeru dengan selain seruan Islam. Hati-hati. Ini akan menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, menyebabkan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Hatta walaupun itu lafal yang syar'i, ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyun dan lain sebagainya, jangan sampai kita menggunakannya untuk sesuatu yang batil, sesuatu yang keliru, untuk menyombongkan diri, jangan. Ya, walaupun itu lafal yang syar'i, lafal yang betul, namun digunakan di tempat yang betul. Ketika digunakan untuk kebatilan, untuk keburukan, untuk berloyalitas atau tidak berloyalitas dengan benar, untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan orang lain, maka jadilah itu seruan jahiliyah. Hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan bahas bab selanjutnya, wujubu dukhul fil islami kullihi wa taraka ma siwa. Wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain Islam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.